Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Endang selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman dan juga Bu Selvi selaku dosen mata kuliah pemrograman serta kakak asdos yang ada di jajarannya. Serta teman-teman semua yang menonton video presentasi kami kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir semester 1, yaitu perpustakaan digital. Saya, Syifa Nursada, selaku moderator yang akan bertugas dalam proses jalannya presentasi kali ini, dan juga ditemani dengan kedua teman saya, ada Marsya Khalia Alprida dan Naswa Safa Salsabila. Selanjutnya, di subtopik pembahasan presentasi kami kali ini ada latar belakang, alasan, pengenalan fungsi, dan juga sintaks dalam program. Latar belakang. Sistem perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, memperoleh, dan memudahkan informasi dalam format pendataan peminjaman buku secara digital, yang secara sederhana dapat dianalogikan sebagai tempat untuk menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah dalam bentuk digital. Dalam program kami nantinya ini diharapkan akan memudahkan para admin untuk melakukan penyimpanan data dan juga pengarsipan data dari user yang dikelola oleh admin. Selanjutnya, alasan pembuatan program. Tujuan program perpustakaan digital ini dibuat untuk memudahkan admin dalam hal pendataan alur keluar masuknya buku yang dipinjam oleh user di perpustakaan digital, di mana program ini dapat menampilkan koleksi buku, meminjamkan buku, hapus data buku, dan menambahkan daftar peminjaman buku. Selanjutnya, pengenalan fungsi. Yang pertama, ada fungsi menu. Yang kedua, fungsi pilih menu. Yang ketiga, fungsi daftar buku. Yang keempat, fungsi pinjam buku. Lalu selanjutnya, yang kelima, ada fungsi tanggal peminjaman. Yang keenam, fungsi waktu peminjaman. Yang ketujuh, fungsi menambah data ke file txt. Yang kedelapan, fungsi jika user meminjam buku lebih dari satu. Lalu yang kesembilan, ada fungsi jika user tidak meminjam buku lebih dari satu. Yang ke-10, fungsi tambah buku. Yang ke-11, fungsi hapus data. Dan yang terakhir, ke-12, fungsi jika user memasukkan input yang salah. Nah, dalam sintak dalam program kami itu, kita menggunakan file txt yang kami beri nama adalah file stock.txt, di mana di file ini sudah kami masukkan beberapa judul buku, pengarang, stok buku, dan juga harga pinjam buku per harinya. Nah, di menu utama ini ada import CSV yang berfungsi untuk memanggil file CSV, import OS berfungsi untuk memanggil file OS, import SCS berfungsi untuk memanggil file SCS. Kemudian ada fungsi clear screen yang berfungsinya ini untuk menghapus isi layar. Nah, kemudian ada fungsi kembali. Fungsi kembali ini digunakan untuk kembali ke menu utama. Dan fungsi menu awal, di mana di fungsi menu awal ini kita ada fungsi selamat datang di perpustakaan buku digital, kemudian ada pilih menu untuk tampilan buku, untuk peminjaman buku, untuk tambah buku, untuk hapus pinjaman, dan juga menu keluar dari sistem. Nah, ini adalah output dari fungsi menu, di mana nanti akan menampilkan selamat datang di perpustakaan pinjaman buku digital, kemudian akan menampilkan menu 1, 2, 3, 4, 5, di mana nanti kita bisa memilih dari menu 1, 2, 3, 4, 5 untuk ke proses selanjutnya. Kemudian ada fungsi pilih menu.
ada fungsi pilih menu, di mana fungsi pilih menu ini yang pertama ada print if, itu yang pertama ada try. Try ini itu berfungsi untuk menggunakan try karena ada kemungkinan error jika ada kemungkinan error dalam program kami. Dan ada if, ini itu jika user menginput angka 1, maka baris akan memanggil fungsi kembali. Atau fungsi kembali. Setelah itu ada display buku. Nah, display buku ini tuh memanggil fungsi display buku. Kemudian kembali ini setelah fungsi display buku selesai, maka akan memanggil fungsi kembali. Nah, kemudian ada elif. Elif ini jika user menginput angka 1, maka baris kode di bawahnya akan dijalankan. Nah, terus ada list split. Nah, list split di sini itu memanggil fungsi list split. Terus ada pinjam buku. Nah, pinjam buku ini itu adalah setelah fungsi list split selesai, maka akan memanggil fungsi pinjam buku. Dan di sini juga ada kembali. Nah, kembali ini itu setelah fungsi pinjam buku selesai, maka akan lanjut memanggil fungsi kembali. Kemudian ada elif lagi. Ini itu jika user menginput angka 3, maka baris kode di bawahnya akan jalan. Dan di sini ada list split. List split ini jika list split ini memanggil fungsi list split. Terus ada tambah buku. Tambah buku di sini itu setelah fungsi list split selesai, maka akan memanggil fungsi fungsi tambah buku. Kemudian ada kembali di sini itu setelah fungsi tambah buku selesai, maka akan memanggil fungsi kembali. Terus ada elif lagi. Di sini itu jika user menginput angka 4, maka baris kode di bawahnya akan dijalankan. Seperti hapus buku. Nah, di sini itu hapus buku itu untuk memanggil fungsi hapus buku. Kemudian ada kembali. Nah, kembali ini setelah fungsi hapus buku selesai, maka akan memanggil fungsi kembali. Terus ada elif lagi yang kelima. Elif yang kelima ini jika user menginputkan angka 5, maka baris kode di bawahnya akan dijalankan. Kemudian di sini ada break. Break di sini itu adalah baris program berhenti sebentar. Terus ada else. Else ini memasukkan print angka 1 sampai dengan 5. Nah, di sini itu akan di-print atau mengeluarkan ketika user tidak memasukkan angka pilihan 1 sampai 5. Nah, kemudian ada expects value error di mana ini jika terjadi value error, baris kode di bawah akan dijalankan seperti baris kode kembali dan continue. Daftar buku. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi daftar buku. Di sini ada def disukai buku, di mana fungsi ini untuk membaca data dari file stock.txt. Selanjutnya ada with open stock.txt r plus as f, itu digunakan untuk open dan membuka file stock.txt dan menyikatnya menjadi huruf f. Selanjutnya lines sama dengan fread itu membuat variabel lines untuk membaca file yang telah dibuka dari baris kode di atas. Selanjutnya print lines untuk print variabel lines ke layar. Nah, ini merupakan output fungsi daftar buku jika dijalankan dan di-print. Selanjutnya ada fungsi pinjam buku. Di sini ada def pinjaman buku, yaitu fungsinya tuh untuk menambahkan pinjaman user terhadap pinjaman buku. Di sini juga user akan disuruh untuk memasukkan nama depan dan nama belakang. Di sini ada if first name atau last name is alpha, ini tuh untuk mengecek apakah first name atau last name kosong, maka program akan mencetak masukkan huruf A sampai Z, karena data ini akan dimasukkan kepada data peminjaman buku.
Selanjutnya, itu akan pemanggilan display buku, itu memanggil fungsi display buku. Selanjutnya, kita membuat variabel T untuk membuat file txt baru untuk memasukkan data peminjaman buku. With open T, membuat file dengan T tertera pada variabel T. Dan di situ kita akan nge-print perpustakaan peminjaman buku dipinjam oleh first name, edit, dan last name. Selanjutnya, ini merupakan output fungsi pinjam buku. Di sini, program akan menampilkan judul-judul buku dan stok serta harganya, dan juga akan memperlihatkan nomor-nomor pilihan menu yang bisa dipinjam oleh user. Selanjutnya, dari fungsi pinjam buku, jika user menginput buku yang sesuai dengan file stok txt, maka akan mencetak buku tersedia. Selanjutnya, jika buku tersedia, maka data judul buku otomatis masuk ke data peminjam variabel. Dan data stok buku pada stok txt otomatis akan berkurang 1. Selanjutnya, program akan membaca stok txt untuk mencetak data pinjaman user di file peminjaman. Selanjutnya, ini merupakan output fungsi pinjam buku. User akan menginput nomor buku yang tersedia dalam program. Jika buku tersedia, akan keluar buku tersedia. Nah, jika user sudah memasukkan buku yang akan dipinjam, maka akan masuk dan membuat file baru peminjaman. Dan ini bentuk dari file peminjaman yang baru. Selanjutnya ada fungsi tanggal peminjaman. Ini ada def get date, itu fungsinya untuk memperoleh informasi waktu tanggal. Import datetime, itu untuk import library datetime. Now sama dengan datetime, now mengisikan variabel now dengan tanggal saat fungsi dipanggil. Dan return str now date, itu untuk mengembalikan nilai berupa string tanggal. Selanjutnya ada fungsi waktu peminjaman. Datetime itu fungsi untuk memperoleh informasi waktu. Import datetime itu import library datetime, dan now datetime now itu untuk mengisikan variabel now dengan waktu saat fungsi dipanggil. Selanjutnya ada return string now time, itu untuk mengembalikan nilai berupa string waktu. Fungsi menambahkan data ke file stok txt untuk fungsi penambahan buku. Di sini ada def list split, itu fungsi menambah data ke file stok txt untuk fungsi penambahan buku baru. Global judul buku, global pengarang, jumlah stok, dan harga. Ini tuh merupakan variabel yang dapat diakses dari semua fungsi. With open stock txt-r, itu untuk membaca file stok txt untuk menambahkan data. Di sini ada for inline split koma, itu untuk memberikan pembatas data koma pada setiap data yang dimasukkan ke stok txt. Di situ kan input bakal memasukkan data judul buku, maka data itu akan dimasukkan ke stok txt. Berikut juga ada pengarang dan jumlah stoknya, serta harganya akan dimasukkan ke stok txt. Ini merupakan contoh data yang sudah dimasukkan ke file txt jika user memasukkan judul buku, pengarang, jumlah stok, dan harga. Lalu selanjutnya, jika buku yang dipinjam lebih dari 1, di sini kita memasukkan loop sama dengan true, count sama dengan 1. Kita memakai fungsi while loop sama dengan true, choice string input, apakah ingin pinjam buku lagi, masukkan y jika ya dan n jika tidak. Jadi jika user telah meminjam buku, akan mencetak pilihan kepada user. Lalu, if choice super, y, itu jika user menginput y, maka count sama dengan count 21. Lalu program akan mencetak menu judul buku. Lalu for i in range judul buku, print masukkan i untuk meminjam buku, judul buku. Lalu jika user masukkan data buku yang tersedia, programnya a sama dengan integer input. Lalu if integer jumlah stok, print buku tersedia. Jadi maka program akan mencetak buku tersedia. Lalu with open f write string count, judul buku plus pengarang. Berarti program akan mencetak data ke file peminjaman. Lalu selanjutnya, kita memakai jumlah stok sama dengan integer jumlah stok dikurang 1. Jadi stok buku itu di file stok txt akan berkurang 1. Lalu kita memakai with open stock txt. Lalu memakai for a in range, f write judul buku ditambah pengarang string.
jumlah stok, I, RP plus harga plus N. Lalu kalau sukses sama dengan false. Lalu continue. Setelah itu, output fungsi jika user meminjam buku lebih dari satu akan menampilkan apakah ingin pinjam buku lagi, lalu masukkan Y jika ya, dan N jika tidak. Lalu ada beberapa menu di bawah ini, 0 sampai 8. Ada beberapa tampilan buku yang bisa kita pinjam. Lalu selanjutnya, fungsi jika user tidak meminjam buku lebih dari satu, kita memakai else, loop sama dengan false, lalu continue, lalu else choice user sama dengan N. Itu jika user menginput N, maka akan print terima kasih telah meminjam buku di perpustakaan peminjaman buku digital. Jadi program itu akan mencetak. Lalu print loop sama dengan false, sukses sama dengan true. Else, print masukkan sesuai petunjuk. Nah itu jika user tidak menginput Y atau no, maka program akan mencetak masukkan sesuai petunjuk. Lalu output dari fungsi jika user tidak meminjam buku lebih dari satu akan memunculkan tulisan apakah ingin meminjam buku lagi, masukkan Y jika ya dan N jika tidak. Terima kasih telah meminjam buku di perpustakaan peminjaman buku digital. Tekan tombol apa saja untuk kembali. Lalu selanjutnya ada fungsi tambah buku. Kita memakai fungsi def tambah buku. Jadi itu fungsi untuk menambah buku. Lalu ada with open stock txt. Jadi untuk menggunakan open untuk membaca file stock txt menggunakan a plus sebagai append atau menambahkan baris. Lalu kita masukkan judul, pengarang, stok, harga. Kita menggunakan variabel tertentu. Lalu kita masukkan batasnya. Lalu f-write dalam kurung judul plus pembatas plus pengarang plus pembatas plus stok plus pembatas plus RP plus harga. Jadi kita menuliskan baris ke dalam file stok txt. Lalu output dari fungsi tambah buku akan menampilkan tulisan. Lalu selanjutnya fungsi hapus buku. Jadi kita menggunakan first name sama dengan input, lalu masukkan nama depan peminjam yang ingin dihapus datanya. Jadi nama depan peminjam menjadi input karena digunakan untuk pet. Lalu pet sama dengan pinjaman ditambah first name tambah txt. Jadi pet diatur sesuai dengan yang ada pada fungsi pinjaman buku. Lalu kita menggunakan try karena ada kemungkinan error yang terjadi jika pet salah. Lalu kita menggunakan os remove pet. Jadi menggunakan os remove ini untuk menghapus file dengan pet yang telah diset pada variabel. Lalu kita akan print mencetak penghapusan berhasil. Jadi ketika file berhasil dihapus, maka akan muncul tulisan penghapusan berhasil. Lalu kita menggunakan except use error, menggunakan error handling untuk use error, di mana akan error jika file path tidak valid. Jadi ketika file path tidak valid, maka akan menampilkan tulisan file tidak ditemukan. Jadi di sini akan memunculkan tulisan masukkan nama depan peminjam yang ingin dihapus datanya. Contohnya namanya Marsha. Nah, jadi Marsha penghapusan berhasil. Lalu ada fungsi jika user masukkan input yang salah. Pakai else, lalu print atau mencetak buku yang tidak tersedia. Jadi jika user masukkan nomor buku yang tak tersedia di stok txt, maka program akan mencetak buku yang tidak tersedia. Lalu memakai pinjamkan buku. Jadi berada pada fungsi pinjam buku. Lalu ada sukses, kalau sukses sama dengan false. Continue, expect index error. Lalu print, pilih buku sesuai nomor. Jadi jika terjadi user tidak memasukkan data yang benar, nomor yang tidak sesuai dengan display buku, maka akan mencetak pilih buku sesuai nomor. Lalu ada except follow error, kita akan print pilih sesuai petunjuk. Jadi jika program error, maka program akan mencetak masukan sesuai petunjuk yang ada. Lalu kita memakai with open stock txt. Lalu memakai for i in range, f-write judul buku, ditambah pengarang, ditambah string jumlah stok, ditambah rupiah, ditambah harga. Lalu akan kembali ke menu awal. Lalu output fungsi jika user masukkan input yang salah bisa dilihat dari gambar. Jadi kesimpulannya jika si user masukkan nomor 10 itu kan tidak ada bukunya. Jadi akan menampilkan tulisan pilih buku sesuai nomor yang ada dari 0 sampai 9 yang tertera. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan saya dan tim saya memohon maaf apabila dalam presentasi kelompok kami ada kesalahan kata dan juga ada kekurangan kata. Terima kasih atas partisipasinya, khususnya kepada tim saya yang telah bekerja keras dalam proyek akhir semester ini di mata kuliah dasar pemrograman. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen yang telah memberikan bimbingannya kepada kami selama 1 semester ini.
Saya akhiri presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.